Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, berita aktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan negeri. Bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh. Korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi hari Kamis 12 Februari 2026 bersama saya Dewi Ratih dari LPPL Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah sebagai radio host. Baik pendengar LPPL Indonesia, untuk sesi yang pertama ada 4 reporter handal yang akan menyampaikan kabar. Di antaranya adalah Tubabahku, radio streaming Tubaba Lampung, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, dan Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar selengkapnya dari Tubabahu Radio Streaming Tubaba Lampung yang mengabarkan dorong ekonomi lokal dan disiplin siswa. Pemkab Tubaba luncurkan menu MBG daging kambing. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Dini Amrina dari Tubabahu Radio Streaming Tubaba Lampung. Silakan laporannya. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tulungbong Barat Tubaba secara resmi meluncurkan menu daging kambing dalam program makan bergizi gratis MBG yang dilaksanakan di SMP Negeri 12 Kabupaten Tubaba. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan SPPG Kineta Tirta Kencana 3 sebagai upaya nyata mengoptimalkan potensi daerah. Bupati Tubaba Insinyur Nofri Wanjaya SP menegaskan bahwa pemilihan daging kambing bukan sekedar variasi menu, melainkan langkah strategis untuk memastikan dampak ekonomi program nasional dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Bupati menyampaikan bahwa salah satu tujuan utama program MBG adalah untuk menggerakkan perekonomian lokal. Selama ini, kebutuhan daging kerap dipenuhi dari daging sapi yang sebagian masih bergantung pada pasokan luar daerah bahkan impor. Sehingga, peternak lokal belum sepenuhnya merasakan dampak positifnya. Melalui pemanfaatan daging kambing dalam program tersebut,
Pemerintah Kabupaten Tulambong Barat berupaya memberdayakan potensi peternakan lokal yang menjadi salah satu mata pencarian mayoritas masyarakat Tubaba. Bupati juga menjelaskan bahwa daging kambing memiliki kandungan gizi yang baik bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Daging kambing kaya akan protein, vitamin B12, serta zat besi yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan kecerdasan anak. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak lagi terpengaruh oleh stigma negatif terhadap konsumsi daging kambing, karena selain menyehatkan komoditas ini, juga memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga memberikan arahan tegas terkait kebersihan dan kedisiplinan di lingkungan sekolah. Beliau meminta sekolah untuk menghapuskan sistem piket bergilir dan menggantinya dengan tanggung jawab bersama. Melalui integrasi program gizi dan penguatan karakter ini, pemerintah Kabupaten Tubaba berharap dapat mencetak generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki mentalitas disiplin dan cinta terhadap kebersihan lingkungan sejak dini. Dini Amrina, Tubabaku, untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih laporan reporter Dini Amrina dari Tubabaku Radio Streaming Tubaba Lampung, dan selamat bertugas kembali. Untuk selanjutnya, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang mengabarkan pemerintah Kabupaten Nganjuk tengah menggodok regulasi baru mengenai hari dan jam kerja bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Lulu Syanida dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Silakan laporannya. Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, dalam draft Raperbub tahun 2025 tersebut, hari kerja di Kabupaten Nganjuk ditetapkan sebanyak 5 hari dalam seminggu mulai Senin hingga Jumat. Total jam kerja yang wajib dipenuhi adalah 37 jam 30 per minggu pada hari reguler, jam kerja dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Namun, terdapat penyesuaian khusus selama bulan Ramadan, di mana jam kerja berkurang menjadi 32 jam 30 menit seminggu dengan waktu masuk dimulai pukul 8 pagi. Aturan ini juga mengatur fleksibilitas kerja, di mana ASN dapat melaksanakan tugas secara fleksibel, baik lokasi maupun waktu setelah mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian. Meski demikian, bagi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung seperti rumah sakit dan puskesmas, jadwal kerja tetap diatur khusus dalam lampiran untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menekankan bahwa kepala perangkat daerah wajib melakukan pengawasan ketat demi menjaga kedisiplinan dan produktivitas pegawai. Aturan ini akan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan diharapkan menjadi acuan baru dalam budaya kerja ASN di Kabupaten Nganjuk. Saya, Lulu Syanida, dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Saya, Lulu Syanida, dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih laporan reporter rekan Lulu Syanida dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Untuk berita selanjutnya, reporter dari Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan mengabarkan untuk mengintegrasikan hasil pemeriksaan dari 5 lembaga pengawasan ke dalam satu sistem terpadu, Inspektorat Kabupaten Kota Baru luncurkan aplikasi iHebat. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Fajri dari Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Silakan laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Baru menunjukkan komitmennya dalam mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui peluncuran aplikasi iHebat pada Rabu 11 Februari 2026 di Ballroom Hotel Grand Surya Kota Baru, yang mana aplikasi ini dikembangkan oleh Inspektorat Kota Baru. Dan peluncuran iHebat diikuti para asisten, tenaga ahli bupati, kepala satuan kerja perangkat daerah, camat, serta perwakilan instansi terkait. Pada kesempatan itu, Inspektorat Kabupaten Kota Baru Haji Ahmad Fitriadi menyampaikan, aplikasi iHebat merupakan satu-satunya aplikasi berbasis Smart ID untuk memperkuat dan mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan
yang mana dirancang untuk mengintegrasikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dari 5 lembaga pengawasan ke dalam satu sistem terpadu, yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, dan Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah. Sehingga proses pemantauan pelaporan dan evaluasi TLHP dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan berkelanjutan. Melalui aplikasi iHebat ini, nantinya seluruh progres tindak lanjut dapat dimonitor secara langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, Kepala Perangkat Daerah, hingga Camat. Dan untuk tahap awal, aplikasi iHebat memuat rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2025, yang mana akan dikembangkan secara bertahap untuk menampung rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian, Fajri LPPL Radio Gema Saijan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Fajri dari Gema Saijan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Selanjutnya dari Irama FM Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Pemkab Purworejo dorong pemanfaatan transportasi umum, berangkat tepat waktu, pulang dengan aman. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Rizky Amelia dari Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Silakan laporannya. Pemerintah Kabupaten Purworejo mendorong kembali minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum yang kian ditinggalkan. Tergerus kemudahan penggunaan kendaraan pribadi dalam mobilitas sehari-hari masyarakat. Langkah tersebut ditandai dengan agenda program naik angkot bareng Ibu Bupati yang digelar pada Selasa 10 Februari 2026. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Yuli Hastuti bersama jajaran Forkopimda melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan kota dari Kecamatan Gerabak, Kutoarjo, SMA Negeri 1 Purworejo hingga alun-alun Purworejo sebagai ajakan penggunaan transportasi umum kepada masyarakat. Turut mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Suranto dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Agus Widianto serta Kepala Perangkat Daerah terkait. Tiba di SMA Negeri 1 Purworejo, Bupati berkesempatan menyapa para pelajar dan menyampaikan peran penting angkutan umum. Bukan sekedar moda transportasi, namun juga menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bupati menekankan penggunaan transportasi umum bagi masyarakat, khususnya bagi para pelajar, juga menjadi upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran dan keselamatan berlalu lintas bagi pelajar. Kepala Dinas Perhubungan Agus Widianto menyampaikan bahwa kegiatan yang juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-195 Kabupaten Purworejo bertujuan untuk mendorong kembali minat menggunakan transportasi umum yang sudah mulai ditinggalkan masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan uji coba pembayaran retribusi parkir secara elektronik menggunakan KRIS yang telah resmi dimulai sejak 1 Januari 2026 lalu. Sementara itu, Fajar, salah satu pengemudi angkot jalur Purwodadi Purworejo, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini dapat semakin meningkatkan jumlah penumpang angkot yang semakin menurun drastis sejak terjadi pandemi COVID-19. Demikian informasi yang saya sampaikan. Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Rizky Amelia untuk reportasenya dari Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan selamat bertugas kembali. Reporter handal di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.
Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di sesi yang kedua sudah siap reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar yaitu dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Dan sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi yang kedua ini, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada ID Talks. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live untuk hari ini, Kamis 12 Februari 2026, dan kita awali dengan Persada ID Talks. Dan pada kesempatan siang hari ini, dengan topik mengenai harga kebutuhan pokok masyarakat atau Kepokmas menjelang bulan Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi di Kabupaten Sragen bersama Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskumindak Kabupaten Sragen, Erwidia Budi Mudita, bersama dengan rekan Indah Anjani. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Pada kesempatan siang hari ini, saya reporter Indah Anjani kali ini berada di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Diskumindak Kabupaten Sragen, dan saya ingin berinterview mengenai harga untuk kebutuhan pokok masyarakat yang ada di Kabupaten Sragen menjelang bulan Ramadan tahun 2026. Dan kali ini saya sudah bersama
Kabid Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan di Skuminda Kabupaten Sragen. Ada Bapak Erwidia Budi Mudita dan kita akan berinterview sejenak bersama beliau. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Apa kabarnya Bapak Widya? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Mitra Buana dan pendengar, kesempatan siang hari ini kita akan membahas yaitu tentang harga untuk kebutuhan pokok masyarakat untuk wilayah Kabupaten Sragen menjelang Ramadan tahun 2026. Nah Bapak, menjelang Ramadan 2026 ini bagaimana untuk kondisi harga kebutuhan pokok di pasaran untuk saat ini Bapak? Terima kasih. Tanpa terasa ya, kita sebentar lagi tinggal menghitung hari. Kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ya semoga dimudahkan cuacanya bisa sejuk seperti ini. Ya seperti biasa bahwa kegiatan di bulan Ramadan ini pasti terkait dengan kebutuhan masyarakat, hubungannya kebutuhan bahan pokok. Mungkin ada sedikit kenaikan karena tren kegiatan di bulan puasa. Kalau kita melihat situasi terakhir ini, harga Kepomas itu sedikit mengalami kecenderungan naik ya, karena memang faktor psikologis dalam rangka menghadapi Idul Fitri. Selain itu juga mungkin disebabkan oleh produktivitas komoditas, kondisi iklim, distribusi, dan faktor mungkin agak sedikit spekulasi misalkan seperti itu. Tapi kondisinya naik dalam kondisi yang wajar dan kebutuhan cukup. Komoditas apa saja sih Pak yang biasanya itu mengalami kenaikan harga saat menjelang puasa seperti itu Pak? Ya, yang biasanya sering naik itu terkait dengan varian cabai, kemudian bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, gula, dan mungkin varian minyak goreng yang memang secara tren itu item-item itu yang paling dibutuhkan ya Pak ya. Paling kenaikannya kurang lebih sekitar 5% dari kondisi yang hari-hari sebelumnya. Iya Bapak. Nah, apa faktor utama Pak yang mempengaruhi naik turunnya harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan ini Pak? Ya karena peningkatan kebutuhan ya, kebutuhan masyarakat mungkin sering mereka itu antisipasi untuk Ramadan, kadang dia melakukan pembelian yang tidak seperti hari biasa, mungkin dia menambah stoknya, dilebihkan stoknya kalau ya. Biasanya cuma satu hari beli untuk satu hari, mungkin untuk 3 hari dan sebagainya. Tapi harapan kami juga jangan sampai terjadi panic buying yang nanti malah merugikan semuanya. Ya yang penting selama ketersediaan masih ada, monggo kalau mau nyetok, tapi juga disesuaikan ada batasnya juga ya Pak ya. Nah, langkah apa Pak yang sudah disiapkan dari pemerintah kabupaten sendiri untuk menjaga stabilitas harga? Ya, kita setiap hari melakukan pemantauan terkait dengan kondisi harga yang ada di masyarakat dan juga ketersediaan dari barang Kepomas yang ada di sana. Selama ketersediaan masih cukup, kemudian harga juga masih relatif, ya alhamdulillah itu berarti kan normal. Tapi andaikan terjadi, misalkan terjadi kenaikan yang cukup tinggi atau kelangkaan, kita bisa melakukan langkah-langkah mungkin bekerjasama dengan Bulog untuk dimintai ada semacam program pasar murah atau operasi pasar, sehingga dengan harga yang relatif standar sesuai ketentuan pemerintah bisa menekan harga di pasaran dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat apabila terjadi lonjakan atau kelangkaan barang, misalkan seperti itu. Nanti lihat situasinya kayak apa. Bulog siap untuk mendukung itu. Jadi sudah ada kerjasama nanti ya Pak ya, dari beberapa bulog dan juga dinas terkait ya Pak ya, untuk mengantisipasi juga. Nah, apakah untuk stok bahan pokok seperti beras, gula, ada minyak goreng dan daging itu akan dipastikan aman Pak sampai Ramadan tahun 2026? Kita dari evaluasi kita
dan juga menanyakan pedagang-pedagang besar di Sragen. Alhamdulillah, insya Allah kebutuhan masyarakat terkait dengan keputan ini aman, bisa tercukupi, dan semoga ya tidak terjadi hal-hal yang di luar perkiraan kita ya, termasuk mungkin cuaca atau iklim yang mungkin ekstrim dan sebagainya. Harapan kami tidak terjadi seperti itu, sehingga ya semoga kebutuhan masyarakat sampai di akhir Lebaran, bahkan di bulan Lebaran itu stok aman, tersedia, dan insya Allah harga juga bisa stabil. Iya, Bapak. Nah, sejauh mana Pak untuk peran operasi pasar atau pasar murah dalam menekan kenaikan harga sendiri? Yaitu, jadi apabila terjadi kenaikan, kita akan langsung menghubungi Bulog untuk kita minta adakan operasi pasar di Sragen, karena harga-harga di Bulog seperti minyak kita kan harganya tetap standar 15.700, terus gula dan lainnya, beras, SPHP dan sebagainya, itu kan juga harga yang standar, karena Bulog kan tidak mungkin dia menaikkan harga melebihi ketentuan pemerintah. Nah, disitulah nanti akan kita lakukan. Nah, nanti kita lihat petanya mana yang sekiranya kurang membutuhkan, dan nanti kita jadwalkan mungkin di Pasar Bunde, di Molong, mungkin di Wendang misalkan. Kalau misalkan dirasa masih kurang, mungkin kita juga bisa meningkatkan volume ke Bulog untuk yang biasanya misalkan sekian kilo mungkin minta naik dan sebagainya. Jadi harus melakukan survei ke beberapa pasar ya? Ya, kita kan setiap hari sudah melakukan survei ya, jadi kita pantau terus setiap hari. Untuk harga. Nah, nanti kalau memang harga kelihatan naik, terus kita kan punya agen-agen yang memberikan komunikasi kepada kita pasar-pasar besar itu. Nanti kan dari informasi mereka kita tahu, oh sekarang bawang merah sulit misalkan, langka, harganya sekian lah. Dari situlah nanti kita bisa tahu, sehingga informasi yang harian ini sebagai sarana kita, sebagai warning awal kita untuk bisa mendeteksi kalau terjadinya kenaikan seperti itu. Terus real time setiap hari kita memantau itu. Perkembangan harga ya bisa langsung diantisipasi terkait dengan kemungkinan kalau itu sudah bisa kelihatan. Nah, terus langkah-langkah kita ya nanti menggandeng mana yang sekiranya bisa kita misalkan ya utama yang Bulog tadi. Kalau dirasa perlu menggandeng yang lain, minta tolong ke provinsi ya nanti akan kita upayakan. Nah, selanjutnya Pak, ini bagaimana untuk pengawasan pemerintah terhadap distributor atau pedagang ya, agar tidak terjadi penimbunan barang Pak di selama Ramadan ini Pak? Itulah kadang kan indikasinya bisa dilihat dari kelangkaan. Kalau kelangkaan berarti ini ada sesuatu. Nah, ini yang sekiranya itu menjadi indikasi. Kita kan sebenarnya juga ada tim juga dari Polres juga dari Ketahanan Pangan dan beberapa yang kita bersinergi untuk melihat, dan harapan kami peran serta dari masyarakat juga kita butuhkan apabila mungkin di lingkungannya ada aktivitas yang tidak wajar. Ini biasanya gudang sepi kok tahu-tahu kok ramai. Terus kok ono beras, nah mungkin bisa lapor secara bertahap ke Pak Bayar, ke Pak Lurah, ke Pak Camat. Nah, nanti kan bisa dikondisikan supaya ternyata ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dikategorikan penimbunan tadi. Dan akan ditindak tegas apabila mereka memang punya izin yang sifatnya dari Kementerian Perdagangan, itu bisa dicabut izin. Apalagi melakukan pengoplosan yang sifatnya merugikan masyarakat, itu malah bisa nanti ranahnya kan pidana juga. Berarti kan menipu masyarakat kan itu. Untuk himbauan sendiri dari pemerintah kepada masyarakat Sragen Pak agar tetap bijak berbelanja menjelang Ramadan Bapak. Yang pertama kita menghindari adanya panik buying. Nah, jadi sesuaikan kebutuhan dengan belanja yang dilakukan. Taruhlah misalkan kalau mau stoknya lebih panjang, ya jangan sampai untuk kebutuhan 1 bulan langsung beli di depan. Justru malah nanti merepotkan mungkin yang teman-teman yang lain yang cepai duit nembe iki lah jebule wis diborong-borong lah, harga menjadi naik signifikan. Harapan kami kita saling menjaga lah ya. Silakan, tapi jangan sampai panik buying, dan juga tetap masyarakat juga melakukan pemantauan terhadap kualitas barang.
apalagi yang keadaan tertutup terkait dengan kadaluarsanya, terkait dengan kemasannya, izinnya sudah mati apa belum, ini juga harus waspada. Jangan sampai mereka melakukan pembelian yang sifatnya sudah secara kualitas sudah tidak bagus, yang akan berakibat terhadap masyarakat. Ya, dilihatlah. Lihat dulu expirednya seperti itu ya, Pak. Expirednya kapan dan sebagainya. Kalau memang kemasannya rusak dan sebagainya, mending cari yang kemasan bagus. Dan disampaikan kepada pedagangnya, biar pedagangnya tahu. Kita juga melakukan monitoring, biasanya di supermarket besar, ke Luwes, ke Mitra, ke toko pojok, ke pasar bundar. Itu juga kita melihat, cek juga terkait dengan kesiapan barang-barang yang ada di pasar, termasuk juga tadi kadaluarsa dan sebagainya. Ini juga tetap akan kita lakukan monitoring dari dinas terkait, kita lakukan di sana. Mungkin 1 minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya nanti kita pantau di sana. Yang terakhir, untuk harapan pemerintah Kabupaten Sragen sendiri terkait kondisi harga dan pasokan kebutuhan pokok selama Ramadan tahun ini seperti apa, Pak? Ya, harapan kami kebutuhan ketersediaan stok untuk masyarakat cukup bisa terpenuhi. Kemudian masyarakat juga harus arif berbelanja supaya juga jangan sampai terjadi panik buying yang tidak menguntungkan bagi masyarakat. Dan semoga pemerintah juga mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan, menjalankan ibadah Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa menjalankan dengan baik, khusyuk, dan insya Allah semuanya bisa berjalan baik dan lancar. Amin, Bapak. Seperti itu. Ya, Bapak. Terima kasih ya, Pak, atas penjelasannya. Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi interview saya bersama Kabid Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan di Skuminda Kabupaten Sragen. Ada Bapak Erwidia Budi Mudita yang sudah menyampaikan beberapa informasi mengenai harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan tahun 2026. Dan semoga harga kebutuhan pokok tetap stabil dan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Ya, demikian Mitra pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Berita Indonesia Live, Persada ID Talks untuk edisi hari ini dengan topik mengenai harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang bulan Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 di Kabupaten Sragen bersama Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan di Skuminda Kabupaten Sragen, Erwidia Budi Mudita. Dan terima kasih reporter Indah Anjani. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari reporter handal di sesi yang kedua ini dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang mengabarkan TMMD ke-127 digelar di Pagaruyung. Bupati Eka Putra harapkan manfaat berkelanjutan. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Oji dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Silahkan laporannya. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, program Tentara Menunggal Membangun Desa atau TMMD merupakan wujud nyata sinergi dan kemenunggalan TNI bersama pemerintah daerah serta masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Hal ini disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra SMM saat menjadi inspektur upacara pembukaan TMMD ke-127 di wilayah Kodim 0307 Tanah Datar Kodam 20 TIB yang digelar di lapangan Pinang Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas hari Selasa 10 Februari 2026. Peringatan upacara pembukaan diawali dengan laporan Komandan Kodim 0307 Tanah Datar, Letnan Kolonel Infantri Agus Priyo Pujo Sumedi, kemudian dilanjutkan dengan pemukulan gong serta penyerahan alat-alat perlengkapan TMMD secara simbolis. Dalam laporannya, Letnan Kolonel Infantri Agus Priyo Pujo Sumedi menyampaikan bahwa Kodim 0307 Tanah Datar menjadi salah satu satuan yang melaksanakan program TMMD tahun anggaran 2026 sebagai wujud kemenunggalan TNI bersama pemerintah
pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar baik dalam kegiatan fisik maupun non-fisik. Pelaksanaan TMMD diawali dengan kegiatan pra-TMMD sejak 11 Januari sampai 9 Februari 2026, sementara pelaksanaan utama berlangsung mulai 10 Februari hingga 11 Maret 2026. Untuk pelaksanaan TMMD ini dikerahkan sebanyak 150 personel Satgas TMMD yang setiap harinya dibantu oleh sekitar 50 orang masyarakat. Adapun anggaran kegiatan bersumber dari APBD Tanah Datar dan Mabes TNI dengan total sebesar 1,4 miliar rupiah. Dalam sambutannya, Bupati Eka Putra menegaskan bahwa pelaksanaan TMMD bukan hanya membangun fasilitas fisik tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan, gotong royong dan tanggung jawab sosial di tengah masyarakat. Bupati juga berharap TMMD dapat mendorong pemerataan pembangunan, membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan. Pendengar, di akhir sambutannya, Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya TMMD, khususnya kepada masyarakat yang turut berpartisipasi aktif dan menjaga semangat gotong royong. Karena menurut beliau, keberhasilan TMMD tidak hanya ditentukan oleh TNI dan pemerintah, tetapi juga keterlibatan langsung dari masyarakat. Dan pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih laporannya rekan Oji dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut ini. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi kepadatan ini di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, kita masuk sesi yang ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air, antara lain dari Radio Suara Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Kampar, Kabupaten Kampar Riau, dan Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi yang ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Ada redaktur Aan Kasianto. Silakan laporannya. Pendengar RPP Indonesia, Kementerian Perhubungan menyatakan pemerintah memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang saat masa angkutan Lebaran Idul Fitri pada 13 hingga 29 Maret 2026 demi kelancaran arus mudik dan balik. Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan persnya di Jakarta pada Rabu. Pengaturan tersebut berlaku baik di jalan tol maupun arteri. Pembatasan kendaraan angkutan barang berlaku bagi mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang, dan bahan bangunan. Dia juga mengatakan bahwa kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dan di pembatasan ataupun tetap beroperasi dengan sumbu 3 ke atas, yaitu yang mengangkut BBM atau BBG
hewan ternak, pupuk, dan bantuan bencana alam. Selain itu, barang pokok dengan syarat kendaraan yang digunakan tidak lebih muatan dan tidak lebih dimensi yang ditunjukkan dengan dokumen atau kontrak atau perjanjian antar pemilik barang dengan pengusaha angkutan. Untuk kendaraan yang boleh beroperasi tetap harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yaitu diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum kembali menerbitkan surat keputusan bersama SKB tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan balik angkutan Lebaran Idul Fitri 2026. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Redaktur Aan Kasianto untuk laporannya. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL Indonesia, untuk kabar selengkapnya di sesi yang ketiga, langsung saja kita dengarkan reporter-reporter berikut ini. Dari Radio Suara Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, mengabarkan jelang bulan suci Ramadan, Wakil Bupati Sumarni sidak ketersediaan dan harga bahan pangan di Pasar Muara Enim dan Tanjung Enim. Untuk laporannya akan disampaikan reporter VJ Ekma dari Radio Suara Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Silakan laporannya. 7 hari menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Wakil Bupati Sumarni MSI memimpin tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan Satgas Ketapang Kabupaten Muara Enim inspeksi mendadak atau sidak ketersediaan dan harga bahan pangan di Pasar Blok D, Kecamatan Muara Enim dan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Rabu 11 Februari 2026. Melalui sidak tersebut, Wabub menyampaikan bahwa harga bahan pangan di pasar saat ini cenderung stabil dan diperkirakan stok bahan pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada bulan suci Ramadan nanti. Wabub mengatakan bahwa kenaikan harga barang menjelang perayaan hari besar seperti bulan Ramadan merupakan hal yang lumrah terjadi. Menyikapi adanya kemungkinan tersebut, Wabub menyampaikan bahwa Pemkab Muara Enim akan memberikan imbauan kepada para pedagang untuk tidak menaikkan harga barang melampaui harga eceran tertinggi atau HET, sehingga harga bahan pangan di pasar akan cenderung stabil. Selain itu, Wabub juga menginstruksikan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau TPHP untuk dapat mensosialisasikan kepada para petani di Kabupaten Muara Enim untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Muara Enim terlebih dahulu, baru kemudian menjual sisanya ke kabupaten atau kota tetangga. Lebih lanjut, Wabub menyampaikan beberapa langkah konkret yang telah digencarkan Pemkab Muara Enim untuk memastikan ketersediaan dan harga bahan pangan terjaga. Di antaranya yakni melalui pembinaan terhadap para petani dan peternak yang ada di Kabupaten Muara Enim agar hasil panen meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian melalui program operasi pasar murah atau OPM dan juga gerakan pangan murah GPM yang akan digelar di 22 kecamatan se-Kabupaten Muara Enim secara bergiliran. Saya VJ Ekma melaporkan dari LPPL Radio Suara Muara Enim 97,4 FM untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih laporannya rekan VJ Ekma dari Radio Suara Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dan selamat bertugas kembali. Untuk selanjutnya, dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Bupati Tabalong ajak siswa berprestasi, manfaatkan beasiswa Tabalong Smart. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Rina Rapitasari dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Silakan laporannya.
Baik mendengar LPPL Indonesia, Bupati Tabalong mengajak para siswa berprestasi untuk berani melangkah dan memanfaatkan kesempatan emas melalui program Tabalong Smart Beasiswa 1000 Sarjana. Program ini diharapkan menjadi pintu awal bagi generasi muda Tabalong untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan tinggi. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Tabalong Muhammad Norifani saat memberikan motivasi kepada siswa-siswi berprestasi SMA sederajat se-Kabupaten Tabalong agar tidak ragu melanjutkan pendidikan tinggi melalui program prioritas beasiswa 1000 sarjana. Motivasi ini disampaikan secara daring oleh Bupati Norifani dalam sambutannya saat membuka sosialisasi program beasiswa sarjana di Universitas Pertamina Jakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 6 Februari 2026 di Pendopo Bersinar, Pembataan, Kecamatan Murkudak, Kabupaten Tabalong. Dalam arahannya, Bupati Norifani menegaskan bahwa kesempatan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Pertamina merupakan peluang yang sangat langka. Yang menjelaskan bahwa lulusan Universitas Pertamina memiliki peluang besar untuk berkiprah di sektor minyak dan gas, termasuk berpartisipasi langsung di lingkungan Pertamina. Melalui program beasiswa 1000 sarjana, Bupati Tabalong berharap para siswa semakin termotivasi untuk meraih cita-cita, meningkatkan semangat belajar, serta mempersiapkan diri menjadi generasi penerus Tabalong yang unggul dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah di masa mendatang. Demikian, Rina Repitasari, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Rina Rapitasari dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan untuk laporannya. Selanjutnya, dari Radio Suara Kampar, Kabupaten Kampar Riau, mengabarkan sambut Ramadan, Diskominfo Kampar gelar halal bihalal dan MOU bersama Majelis Ulama Indonesia. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Ari Amrizal dari Radio Suara Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Silakan laporannya. Pendengar PPL se-Indonesia, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Diskominfo Kampar menggelar halal bihalal dan tausiah agama yang digelar di lobi Radio Suara Kampar Kamis 12 Februari tadi pagi. Acara juga dirangkai dengan penandatanganan MOU bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Kadis Kominfo Kampar Lukman Sabadu dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan halal bihalal sebagai momen silaturahmi dan saling memaafkan serta ajang memperbaiki kualitas ibadah selama bulan Ramadan. Penceramah Ustadz Dr. Andus Syukri Sarif dalam tausiahnya mengingatkan pentingnya saling memaafkan antar sesama, baik dengan teman kerja, pemimpin dengan staf, maupun dalam rumah tangga sebagai sarana mensucikan diri menyambut Ramadan. Sementara itu pendengar, MOU antara Diskominfo dan MUI Kabupaten Kampar terkait dengan program selama Ramadan maupun program reguler berupa tausiah interaktif dalam program MUI Menjawab. Arya Brizal, Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Ari Amrizal untuk laporannya. Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, untuk selanjutnya dari Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengabarkan bahwa pasar murah disambut antusias warga Pongangan, momentum tepat jelang Ramadan. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Cahyo dari Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Silahkan laporannya. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pasar murah yang digelar di lapangan Pasar Kliwon, Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Kamis pagi disambut antusias warga. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya stabilisasi harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadan 1447 Hijriah. Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan di alun-alun Gresik pada 11 Februari. Pasar murah ini merupakan hasil kolaborasi Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah Kabupaten Gresik. Menariknya, pelaksanaan di Pongangan ini bertepatan dengan Hari Pasar Kliwon yang rutin digelar sejak subuh tadi hingga jam 9. Sebagai wadah UMKM desa, momentum tersebut membuat suasana semakin ramai dan dipadati warga. Kepala Desa Pongangan Aan Kunaifi mengapresiasi kegiatan ini karena dinilai membantu menjaga stabilisasi harga, sekaligus meringankan beban masyarakat menjelang Ramadan. Antusiasme juga terlihat dari warga yang telah datang sejak pagi dan membeli beras untuk kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Saya Cahyo As dari Suara Gresik melaporkan. Terima kasih laporannya rekan Cahyo dari Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Baik, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, reporter-reporter handal di sesi yang ketiga sudah kita ikuti informasinya. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Dan akhirnya, saya Dewi Ratih beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host, pamit undur diri. Ketemu lagi esok hari. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.